Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai terusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali terus, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan juga segenap para asatid dan juga para habaib, terusus guru kita Ustaz Ismail Abdul Razak, dan juga sahibul bait yaitu Bapak Haji Daud, dan juga segenap jajaran daripada pengurus Majlis Dawalatni dari berbagai macam wilayah, dari Cibinong, dari Bogor, dan juga dari Parung, kemudian dari Sukabumi, dan juga dari berbagai macam wilayah. Alhamdulillah semuanya turut hadir bersama kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah tidak bosan-bosan setiap tahunnya kita hadiri daripada peringatan maulidnya, daripada kekasih kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana peringatan maulid bertujuan agar kita lebih mengenal tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan lebih mengenal Nabi itu akan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Ta'ala berfirman apa? Hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi ad-dulumat wan nur. Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang tidak bisa melihat? Apakah sama orang yang memiliki daripada kegelapan, berada di dalam ad-dulumat, kegelapan, dengan orang yang berada di dalam an-nur, yaitu di dalam terang benderang? Maka dengan kita mengetahui Nabi Muhammad SAW, dengan kita hadir maulid, kita pelajari tentang Nabi, dengarkan sejarah Nabi, itu tidak akan sama dengan orang yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi mempelajari Nabi, mendengarkan tentang sejarah Nabi itu memiliki faedah yang sangat besar untuk kita semua, khususnya buat hati kita. Kenapa? Karena kita menghadap Allah pakai hati. Gak cuma sekedar badan, tapi hati juga harus ngadep. Betul gak? Sebab tanpa adanya hati, hanya gerakan badan saja gak ada artinya. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, bahwasannya ia bersabda bahwasannya kala Nabi SAW, Inni indallah la khatamun nabiyyin wa inna Adam alaihissalam la munjadilun fitinatihi. Aku di sisi Allah sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang mana pada saat itu Nabi Adam alaihissalam sendiri masih dalam keadaan berkelumuran daripada lumpur. Artinya apa? Nabi Adam masih diciptakan, itu Nabi Muhammad SAW sudah dipatenkan oleh Allah Ta'ala sebagai khatamun nabiyyin. Kemudian apa kata Nabi? Wasa'uhbirukum bi awali amri. Dan aku akan beri kabar kepada kalian tentang awal mula aku. Anna da'wata Ibrahim alaihissalam. Wa ana bisyara Isa alaihissalam. Wa ru'ya ummi. Aku adalah doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim pernah berdoa apa? Di dalam Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa apa? Rabbana b'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di dalam bangsa Arab itu seorang rasul yang mana dari bangsa Arab itu sendiri, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyara Isa. Sebab Nabi Isa alaihissalam di dalam salah satu dakwahnya, ya, itu Nabi Isa alaihissalam juga memberikan kabar gembira apa? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam surat As-Saff ayat 6, Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan kepada kaumnya apa?
bahwasannya aku juga akan memberikan kabar gembira kepada kalian bahwasannya tentang adanya seorang rasul setelah aku, yaitu siapa? Ismuhu Ahmad. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok namanya bukan Muhammad, Beb? Namanya kok Ahmad? Nama Nabi Muhammad itu banyak, Bu. Ada 313 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nama Nabi yang terkenal di langit itu namanya Ahmad. Kalau di bumi namanya Nabi Muhammad itu yaitu adalah Muhammad. Di dalam kitab Injil nama Nabi Ahmad. Juga disebut di Injil disebut Tob-Tob. Tob-Tob itu dari bahasa Arab juga artinya toyib, bagus. Tob-Tob artinya bagus-bagus. Di dalam Taurat disebutnya apa? Mudmud. Mudmud ini dari kalimat toyib. Kemudian di dalam Zabur disebutnya Faruq. Seorang yang membedakan bainal haq wal batil, mana yang benar, mana yang batil. Kemudian di dalam Injil Yohanes nama Nabi siapa? Baroklit. Baroklit ini yaitu al-mukhallis, yaitu juru penyelamat. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini Nabi Muhammad SAW sangat begitu besar dampaknya untuk kita semua. Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, rugi kalau kita jadi umat Nabi Muhammad tapi nggak bisa buktiin cinta kita kepada Nabi, rugi, betul nggak? Sebab Nabi Muhammad diangkat derajatnya begitu tingginya oleh Allah Ta'ala. Kita jadi umatnya punya peluang besar, Bu, untuk dapat derajat yang tinggi. Dengan cara apa? Kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini cinta Nabi harus ada buktinya. Maka oleh karenanya sebagian para ulama menjelaskan apa? Alamatul hakiki fi mahabbati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam 5 hal. Tanda-tanda cinta kepada Nabi yang paling benar contohnya di dalam 5 hal. Pertama apa? Ta'allaq bihadratih. Punya rasa ta'allaq itu nyantol, bergantung kepada Nabi, begitu. Nabi Muhammad sosoknya seperti apa? Ya, Nabi Muhammad begini, dia berpihak kepada Nabi seperti itu. Nabi Muhammad begitu, dia juga ingin ikut begitu. Jadi dia itu selalu ngikutin Nabi. Nabi berpihak kemana, dia ikut sama pihaknya Nabi. Apa yang Nabi setuju, dia ikutin. Nah itu orang yang punya ta'aluk, ya, punya hubungan kuat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apalagi? Wa tasyawwaq bi ru'yati. Rindu untuk melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita nggak rindu sama Nabi Muhammad? Apa kita nggak kepengen melihat sosok mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita nggak kangen sama Nabi Muhammad? Sedangkan 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah rindu kepada kita. Nabi Muhammad rindu kepada kita. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Aku rindu kepada saudaraku. Lalu kata para sahabat, apakah kami saudaramu yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? La antum ashab. Kamu adalah sahabat aku. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada aku. Tapi dia nggak bisa melihat aku dan dia nggak ketemu aku. Tapi cintanya kepada aku sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan cintanya kita hari ini itu sudah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita cinta Nabi, Nabi udah cinta duluan sama kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kalau kita nggak cinta sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi? Wal amalu bisunnatih. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi dengan apa? Mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi jangan mikir yang gede-gede mulu. Ya, ambil yang paling mudah dan yang paling bisa kita amalkan setiap hari, yaitu apa? Baca doa habis adzan. Ya, baca doa habis adzan, itu di situ ada satu kalimat kita mendoakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita memintakan wasilah. Sebab di dalam satu hadis kata Nabi apa? Siapa orang yang memintakan wasilah kepada Allah untuk aku, maka orang itu wajib dapat syafaatku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang rajin baca doa habis azan itu bisa dapetin syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Wal hikmatu li ummati. Hikmah, bantuin umat Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan dakwah. Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur itu pernah mengatakan orang yang manfaat buat orang lain jauh lebih baik daripada orang yang ibadah sendirian di rumah. Orang yang rajin hadir majus ke sono kemari ngumpulin orang, bikin pengajian ke sono kemari, ya,
bikin ratiban ke sono kemari, itu jauh lebih bermanfaat daripada orang yang rajin zikir tiap hari sendirian di rumah. Kenapa? Kalau dia zikiran sendirian, dia ngaji sendirian, manfaatnya buat diri sendiri, betul nggak? Tapi kalau dia keluar kemana-mana, dia keliling, dia bikin majlis dakwah, dia kumpulkan bersama umat Nabi Muhammad, itu punya manfaat yang lebih besar dan itu jauh lebih disukai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir apa? Kasratus salat wassalamu alaihi. Dan juga banyak sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah sama-sama dengan ada peringatan Maulid Nabi ini agar kita bisa lebih dekat dan lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat hidayah bagi kita semua. Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi negeri kita. Allah Ta'ala jaga kampung kita. Allah Ta'ala panjangkan umur orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.